Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dan mata kuliah statistik inferensial. Topik kita masih tentang korelasi. Jenis korelasi yang ketiga, korelasi poin biserial atau disebut dengan RPBI. Kapan kita gunakan korelasi poin biserial ini? Ketika kita memiliki data, yaitu variabel pertamanya berbentuk data interval atau rasio, dan variabel yang kedua berbentuk data dikotomi. Apa itu data dikotomi? Data yang hanya bisa dikelompokkan menjadi dua macam. Misalnya laki-laki, perempuan, tinggi, rendah, hidup, mati, dan sebagainya. Itu disebut dengan data yang berbentuk dikotomi. Dikotomi ini ada dua macam. Yang pertama disebut dikotomi murni. Jika pembagiannya atas dua macam itu sudah bersifat alami, sudah bawaannya, tidak bisa diubah. Itu disebut dikotomi murni. Sedangkan dikotomi buatan, pengelompokan atas dua kelompok itu kita manusia yang menentukan apakah dia akan kita kelompokkan pada kelompok pertama atau kedua. Ukurannya, batasannya ditentukan oleh orang yang akan mengelompokkan tersebut. Misalnya tinggi atau rendah, relatif batasan, lulus atau gagal, dan sebagainya. Untuk korelasi poin biserial ini, rumusnya adalah rata-rata P kurang rata-rata Q bagi SD dari nilai X dikalikan dengan akar dari PQ. P artinya adalah berapa proporsi dari kelompok pertama, berapa jumlah orangnya, berapa banyak proporsinya. Q proporsi data kelompok kedua, kelompok satu interval, kelompok data intervalnya, kelompok dikotomi pertama, kemudian dikotomi kedua berapa banyaknya, kemudian hitung SD dari nilai interval yang ada, kemudian hitung rata-rata nilai interval dari kelompok pertama, rata-rata Q, rata-rata nilai interval dari kelompok kedua. Misalnya kita punya data seperti di bawah ini. Ada sekelompok siswa, kita miliki datanya di kelaminnya dan jauh lompatannya. Pertanyaannya, apakah ada korelasi antara jenis kelamin dengan jauh lompatan? Lompatannya misalnya dalam bentuk ukuran meter, maka data kita berbentuk data rasio. Nah, kita gunakan korelasi poin biserial. Karena dalam korelasi poin biserial kita butuh nilai standar deviasi. Nah, kita hitung dulu nilai SD seperti sudah diajarkan pada mata kuliah statistik deskriptif bagaimana menghitung SD. Contohnya dengan menggunakan rumus angka kasar. SD sama dengan akar dari sigma X kuadrat per N dikurang sigma X per N dikuadratkan. Nah, dari data ini hitung X kuadratnya, kemudian jumlahkan, X-nya juga jumlahkan. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus, akar dari 272,19 per 10 dikurang 51,9 per 10 dikuadratkan, maka akar dari 0,2829 akarnya 0,53. Jadi SD-nya adalah 0,53. Kemudian kita hitung min. Rata-rata untuk yang kelompok pertama adalah laki-laki dari berenam, rata-ratanya 5,45.
Lompatan yang perempuan rata-ratanya karena ada 4, 19,2 bagi 4 dan 4,8. Proporsinya karena 6 orang dan 10, 0,6. Proporsi yang perempuan Q 4 orang dari 10, 0,4. Jadi PQ-nya 0,6 kali 0,4, sebaliknya 0,24. Masukkan dalam rumus RPBI sama dengan rata-rata P 5,45, rata-rata Q 4,8 dibagi SD-nya 0,53 dikalikan akar dari PQ 0,24. 5,45 kurang 4,8, 0,65 dibagi 0,53, 1,23. Akar dari 0,24, 0,49. 1,23 kali 0,49, 0,603. Itu besar korelasi dari korelasi poin serial dan data-data. Apa artinya? Pertama, bisa kita simpulkan langsung besar korelasinya. Cara kedua, uji signifikansinya menggunakan rumus Pi seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Karena korelasinya 0,603 diakarkan dikali dengan akar dari N-nya 8, 10 kurang 2, 8 dibagi 1 dikurang 0,603 sehingga kita peroleh 0,603 kali 2,828 dibagi 0,397, hasilnya 1,7053 bagi 0,397, 4,295. Jadi korelasinya signifikan. Jadi korelasi pembesar ini digunakan untuk menghitung korelasi dari data yang berbentuk satu variabelnya data interval atau rasio, variabel yang lain berbentuk data dikotomi, baik dikotomi murni maupun dikotomi buatan. Silakan saudara coba gunakan dalam latihan, dalam buku latihan, buku ada soal, kerjakan latihannya sehingga materi ini bisa dikuasai dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.